Selamat pagi bagi kita semua. Senang rasanya di sini saya dapat menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian yang pada saat ini sedang mendengarkan. Adapun judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini adalah Kasih Kristus mendesak aku untuk bersaksi. Saudaraku sekalian, saya yakin percaya bahwa kita semua senang untuk mendengarkan kabar baik. Tapi tidak semua orang dapat menyampaikan kabar baik itu. Ada banyak sekali orang yang senang untuk bersaksi. Tapi tidak sedikit pula orang yang enggan bersaksi, baik itu kepada teman-temannya, tetangganya, atau bahkan kepada keluarga terdekat sekalipun. Sesungguhnya ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, pada saat itu pula kita menjadi saksi baginya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat ke-10, dikatakan bahwa kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah dipilih, ditugaskan untuk bersaksi baginya. Lalu apakah yang menjadi arti dari kesaksian itu? Arti dari bersaksi bagi Kristus adalah seorang yang memberitakan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang dia ketahui tentang Yesus sebagai juru selamat. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Inilah yang menjadi dasar kita untuk bersaksi kepada orang lain. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimanakah cara kita untuk dapat bersaksi kepada orang lain? Sahabatku, cara yang paling mudah untuk bersaksi kepada orang lain adalah dengan memberitakan apa yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengalaman kehidupan kita sendiri. Ketika kita datang kepada Kristus dan ketika Kristus mengubah kehidupan kita, itulah yang menjadi saksi kita kepada orang lain. Mari kita lihat kisah berikut ini yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Kisah tersebut menceritakan tentang bagaimana seorang perempuan Samaria dan Yesus yang pada saat itu sedang bercakap-cakap di Sikar, tepatnya di sumur Yakub. Pada saat itu mereka sedang berbincang tentang air. Dan Yesus berbicara bahwa dialah air kehidupan yang sesungguhnya. Dan percakapan ini mengubah hati perempuan Samaria ini menjadi menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia menjadi percaya kepada Yesus dan dia pun mengalami kuasa firman Tuhan. Ketika seseorang mengalami kuasa firman Tuhan, pada saat itu pula hatinya terdesak untuk menyampaikan firman itu kepada orang lain. Begitu pula dengan perempuan Samaria ini. Ketika ia mendengar firman itu, sehingga firman itu berkuasa dalam kehidupannya, pada saat itu pula dia terdesak untuk menyampaikan kabar itu kepada orang yang ada di kotanya. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-42, dikatakan bahwa dia meninggalkan tempayannya lalu mengajak orang-orang yang ada di kotanya datang kepada Yesus. Saudaraku, sama halnya seperti perempuan Samaria ini, kita hanyalah sebagai penabur di dunia ini, yang dimana selalu menaburkan benih-benih kehidupan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah tugas Roh Kudus untuk menumbuhkan benih itu kepada setiap orang yang telah mendengarkan apa yang kita saksikan kepada orang lain. Lalu bagaimanakah dengan kita, orang-orang muda? Apakah kita sudah terdesak? Apakah kuasa firman Tuhan sudah menguasai kehidupan kita sehingga kita terdesak untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain atau bersaksi kepada orang lain? Seringkali kita membatasi diri kita dengan kata, tapi kan saya masih muda, saya malu untuk bersaksi kepada orang lain.
Tapi nasihat firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius ayatnya yang keempat, pasal yang keempat ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ingatlah bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan serta kesanggupan untuk bersaksi bagi namanya. Janji ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sahabatku sekalian, Tuhan telah menugaskan kita sebagai tangan penolongnya di dunia ini untuk memberikan kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan kepada mereka pengharapan bahwa mereka telah ditebus oleh dari Yesus ketika Ia disalibkan, dan pekabaran bahwa sebentar lagi Dia akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita. Oleh sebab itu, Allah memberikan panggilan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang muda. Dikatakan bahwa siapakah yang akan kuutus? Apakah yang menjadi jawaban kita? Sepatutnya lah kita menjawab, ini aku firman Tuhan, utuslah aku. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin.